Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pesugihan sate gagak, kaya seketika, tapi nyawa terancam. Aep adalah seorang pria yang hidup dalam tekanan ekonomi. Penghasilannya dari berdagang kecil-kecilan semakin hari semakin berkurang, dan beban hutangnya menumpuk. Suatu hari, dia mendengar bisikan dari tetangga kampung sebelah tentang seorang dukun hebat yang bisa memberikan kekayaan instan tanpa memerlukan tumbal manusia. Nama dukun itu terdengar seperti legenda, tapi bagi Aep yang putus asa, itu menjadi harapan terakhirnya. Aep memutuskan menemui dukun setelah mendengar bisikan misterius tentang ritual pesugihan yang tak memerlukan tumbal manusia, hanya gagak sebagai bahan utamanya. Perjalanan menuju desa terpencil itu terasa aneh sejak awal. Langit sore yang memerah perlahan berubah gelap, dan kabut mulai menyelimuti jalan berbatu yang dilaluinya. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menariknya menuju tujuan yang tak pasti. Angin dingin berhembus, membawa aroma daun kering dan tanah basah yang menusuk hidung. Setibanya di sebuah tempat terpencil, Aep mendapati rumah sang dukun tersembunyi di tengah rimbunan pohon bambu yang meliuk-liuk dalam angin. Rumah itu kecil, berlumut, dan terbuat dari kayu tua yang tampak rapuh. Suasana di sekeliling rumah terasa berat, seolah dipenuhi dengan energi gelap yang menunggu untuk dilepaskan. Di dalam, asap kemenyan memenuhi ruangan, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak seiring dengan nyala lilin di sudut ruangan. Wajah sang dukun muncul dari balik asap, mata tuanya menatap Aep tajam, seakan-akan melihat ke dalam jiwa Aep. Setelah mendengar keinginan Aep, dukun itu menyeringai samar, membuat garis-garis wajahnya semakin menyeramkan di balik cahaya lilin yang redup. "Pesugihan sate gagak," ucapnya dengan suara serak, seakan berbisik langsung ke telinga Aep. "Tidak ada tumbal manusia, tapi tidak berarti tanpa risiko." Dukun itu kemudian menjelaskan syarat-syaratnya dengan detail yang membuat bulu kuduk Aep berdiri. "Kau harus mencari gagak hitam yang bukan sembarang gagak. Ada yang berbeda dari gagak ini. Kau akan tahu ketika kau melihatnya. Gagak ini hanya berkeliaran di pemakaman saat malam, dan kau harus menangkapnya di sana, di antara roh-roh yang tak tenang," lanjut sang dukun sambil menyerahkan sebuah kantong kecil berisi rempah-rempah dan sesaji, serta selembar kain merah untuk membungkus gagak itu. Gagak itu tidak seperti burung lainnya. Kau akan merasakan kehadiran yang aneh saat mendekatinya, seperti ada sesuatu yang memantaumu dari balik kegelapan. Ketika kau menemukannya, jangan ragu. Tangkap dan bawa burung itu, dan pastikan kau menyembelihnya di malam Jumat Kliwon. Lalu bacakan mantra ini, lanjut sang dukun sambil menyerahkan secari kertas dengan aksara kuno yang sulit dipahami. Jangan salah dalam mengucapkannya, atau konsekuensinya lebih dari sekadar kehilangan kekayaan. Aep menggenggam kertas itu erat, merasakan aura kegelapan yang memancar dari tulisan tersebut. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan ambisi, dia meninggalkan rumah dukun. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan-bayangan dari pohon-pohon di tepi jalan terlihat seperti sosok-sosok tinggi yang memandangnya. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan, suara burung gagak yang terdengar lebih seperti tertawa, membuat hati Aep berdegup kencang.
Beberapa malam kemudian, Aep mulai berburu gagak di pemakaman tua yang sudah lama ditinggalkan orang. Malam itu gelap, tanpa bintang, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Hampir tertutupi awan hitam. Pohon-pohon besar, terutama pohon Kamboja yang menjulang di antara nisan, tampak seperti sosok-sosok bisu yang mengawasi pergerakannya. Aep merasa sesuatu mengawasinya, tapi dia tidak bisa memastikan dari mana asalnya. Setiap langkahnya di tanah pemakaman terasa seperti menginjak sesuatu yang hidup. Gemerisik tanah dan dedaunan seakan merespons kehadirannya. Setelah berhari-hari mencari, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok gagak hitam yang hinggap di dahan pohon Kamboja tua, tepat di atas sebuah kuburan yang tampak tidak terurus. Gagak itu besar, lebih besar dari yang pernah dilihatnya, dan bulu-bulunya berkilauan seperti dilapisi bayangan gelap. Mata burung itu memancarkan cahaya merah samar, seolah menyala dari dalam kegelapan. Aep merasakan hawa dingin mengelilinginya, bukan karena angin, melainkan seperti aura tak terlihat yang merambat dari gagak itu. Dengan hati-hati, Aep menyiapkan jebakan seperti yang diajarkan dukun. Dia mengeluarkan tikus yang sudah dia persiapkan sebagai umpan. Tikus itu tampak gelisah, seolah-olah menyadari bahwa nasib buruk menantinya. Tak lama kemudian, gagak itu turun dari dahan dan menyambar tikus dengan cepat. Aep yang sudah siap langsung menangkapnya, meskipun pada saat itu jantungnya berdegup kencang, merasakan kegelisahan luar biasa. Gagak itu berontak dengan kekuatan yang tak biasa, tapi Aep berhasil mengikatnya dengan kain merah yang diberikan sang dukun. Saat gagak itu terbungkus, suara-suara aneh seperti bisikan mulai terdengar di telinga Aep, namun dia mengabaikannya, berfokus pada tugas yang ada. Malam Jumat Kliwon tiba. Aep berdiri di depan perapian kecil yang dia buat di pemakaman besar itu. Angin berhembus kencang, membawa aroma kematian dan dedaunan busuk. Suara gemerisik daun dan ranting yang patah bergema di sekitar pemakaman, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Aep mulai menyembelih gagak itu, darah hitamnya mengalir di tanah yang kering. Saat Aep memotong daging gagak itu dan menusuknya menjadi sate, suara burung gagak lain terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Udara di sekitar Aep tiba-tiba terasa lebih berat, seperti dipenuhi oleh energi gelap yang bergerak mengelilinginya. Tepat pada pukul 11 malam, saat dia mulai membakar sate gagak, mantra-mantra yang diajarkan dukun bergema di dalam kepalanya. Aep berucap, "Sate gagak murah, hanya 10 juta per tusuknya, sate, sate." Suaranya serak dan terdengar aneh di malam yang sunyi itu, seperti bukan dari dirinya sendiri. Di depan kuburan yang gelap dan dingin, dia dengan penuh harap kembali memanggil pembeli tak kasat mata. "Sate gagak murah, cuma 10 juta per tusuknya, sate-sate," teriaknya, suaranya menggema di udara malam yang pekat. Tiba-tiba, sekitar 10 meter di depan Aep, dari balik semak-semak gelap yang bergoyang tertiup angin, muncul kepulan asap tebal, pekat seperti kabut hitam yang datang dari dunia lain. Aep menahan napas, tubuhnya terasa dingin seketika. Dari dalam asap itu, perlahan-lahan, sosok seorang nenek tua muncul, tubuhnya bungkuk dengan langkah terhuyung-huyung. Kulitnya kusam dan mengeriput seperti kertas terbakar, melapisi tulang-tulang yang tampak seakan menonjol keluar. Matanya cekung, gelap, seperti lubang tanpa dasar, memancarkan aura kebencian yang menusuk jantung. Bibirnya menyeringai,
memperlihatkan deretan gigi-gigi tajam yang tidak rata, seperti gigi binatang buas yang haus darah. Setiap gerakannya menciptakan bunyi serak dan kering, seperti ranting patah yang digerus angin malam. Tanpa sepatah kata pun, nenek itu terus mendekat, langkahnya lambat namun penuh ancaman. Membuat udara di sekitar Aep semakin berat. Tiba-tiba, dengan gerakan tak terduga, nenek itu melemparkan lembaran uang lusuh ke arah Aep. Suara lembaran uang itu jatuh ke tanah terdengar begitu berat, seakan bukan sekadar kertas, tetapi membawa sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Aep terpaku, tubuhnya gemetar. Tanpa memperhatikan Aep yang kini kebingungan antara takut dan terpesona, nenek itu mengambil 5 tusuk sate gagak dengan tangan kurus yang tulangnya hampir menembus kulit. Dia melahapnya dengan rakus. Suara daging robek dan tulang yang dikunyah terdengar menjijikkan di tengah sunyi malam. Setiap gigitan disertai dengan suara desahan yang aneh, seperti makhluk kelaparan yang telah berabad-abad tidak makan. Mata nenek itu tetap terfokus pada Aep, penuh dengan kelicikan dan kejahatan, seolah dia menikmati lebih dari sekadar satenya. Dia menikmati ketakutan yang semakin menyelimuti Aep. Setelah nenek tua itu menghilang perlahan ke dalam kegelapan yang pekat, suasana sekitar berubah lebih mencekam. Tanah yang tadinya sunyi mendadak bergetar, disertai suara langkah berat yang semakin mendekat dari arah kegelapan. Dari balik kabut malam yang menggantung di udara, muncul sesosok makhluk besar, tingginya hampir 2 kali lipat manusia. Tubuhnya dipenuhi bulu kasar dan hitam pekat, seperti bayangan yang tak berbentuk jelas. Tanduk besar mencuat dari kepalanya, melengkung tajam ke belakang seperti tanduk iblis. Taring panjang dan kuning menyembul dari mulutnya yang terbuka lebar, memperlihatkan senyum mengerikan yang seolah mengejek. Matanya merah menyala seperti bara api, menatap Aep dengan intensitas yang membuat darah terasa membeku di dalam pembuluhnya. Setiap langkah makhluk itu membuat tanah di bawahnya bergetar, menciptakan getaran yang merambat sampai ke kaki Aep. Suara napas makhluk itu terdengar berat, seperti embusan angin neraka yang siap menghabisi apapun yang berani mendekat. Aep terpaku, tubuhnya tak sanggup bergerak, diliputi ketakutan yang semakin mencekik. Keringat dingin membanjiri wajahnya, tetes demi tetes jatuh ke tanah yang kini terasa begitu dingin dan asing. Makhluk itu mendekat tanpa ragu, lalu dengan gerakan lambat namun penuh tenaga, dia meraih sisa sate gagak milik Aep. Dengan suara serak dan kasar, makhluk itu melahap sate-sate tersebut dengan rakus. Suara daging yang dikunyah dan tulang yang diremukkan begitu keras, seolah-olah makhluk itu bukan hanya makan sate, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap kunyahan membuat udara di sekitar Aep terasa semakin sesak, seolah makhluk itu menyerap kengerian dari tempat tersebut. Setelah sate-sate itu habis dilahap, makhluk hitam itu mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu, dipenuhi dengan cakar tajam yang tampak mampu merobek daging dalam satu gerakan. Dengan gerakan perlahan, ia menyodorkan segepok uang yang terlihat kotor dan usang kepada Aep. Uang itu seakan basah dengan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar keringat. Aep, meskipun ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat, tak punya pilihan selain menerima uang itu dengan tangan gemetar. Matanya terpaku pada cakar tajam yang hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Detak jantung Aep bergema keras di telinganya. Sementara makhluk itu terus menatapnya, seolah menunggu sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Namun, saat rasa lega mulai merayapi tubuh Aep, suasana di sekitarnya mendadak berubah. Angin dingin yang sebelumnya hanya berhembus pelan kini berputar, membawa bisikan-bisikan aneh yang semakin jelas.
Dari segala penjuru, bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan dan makam-makam yang sunyi. Satu demi satu, makhluk-makhluk yang lebih menyeramkan dari sebelumnya muncul dari kegelapan. Mereka berwujud cacat dan bengkok, dengan tubuh yang tak beraturan, ada yang berbulu, ada yang bersisik, ada pula yang menyeret diri dengan lengan-lengan panjang yang menjijikkan. Mata-mata merah menyala menatap Aep, penuh kebencian dan rasa lapar yang tak terkatakan. Makhluk-makhluk itu mengelilingi Aep, berjalan melingkar seolah-olah sedang mencari sesuatu yang tak terlihat. Nafas mereka terdengar berat, kasar, dan setiap langkah mereka menciptakan suara gemerisik yang membuat malam semakin menakutkan. Aep, yang sudah ketakutan, merasakan kakinya melemah, sementara keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia berusaha mundur, tetapi rasa takut telah membekukan tubuhnya di tempat. Tiba-tiba, salah satu makhluk yang lebih besar dari yang lain maju ke depan. Tubuhnya jauh lebih besar dari sosok sebelumnya, dengan wajah yang lebih menyeramkan, kulitnya hitam pekat, penuh luka menganga, dan taring-taring besar mencuat dari mulutnya. Suaranya yang menggelegar mengguncang malam. "Aku lapar," teriak makhluk itu. Suaranya menggema dan memecah keheningan. Tanah di sekitar mereka bergetar, pohon-pohon Kamboja di pemakaman bergoyang seakan ketakutan. Makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan berbulu lebat, penuh dengan cakar tajam seperti belati. Dalam satu gerakan cepat, dia mencakar tubuh Aep dengan kasar. Aep menjerit, rasa sakit yang tak tertahankan menjalar di seluruh tubuhnya saat cakar-cakar itu merobek kulitnya, meninggalkan luka yang dalam. Tubuhnya terhuyung-huyung, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya, sebelum akhirnya dia jatuh ke tanah yang dingin dan keras, tepat di antara nisan-nisan yang sunyi. Pandangan Aep mulai kabur. Dunia di sekitarnya berputar, suara napasnya sendiri terdengar semakin lemah. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, dia mendengar makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan, suara tawa yang penuh dengan kegilaan dan kepuasan, seakan-akan mereka merayakan penderitaan Aep. Tawa itu bergaung di udara, menggema di antara makam-makam, hingga Aep kehilangan kesadaran, tubuhnya tergeletak tak berdaya di antara kuburan yang dingin dan sunyi, malam pun terasa lebih gelap dari sebelumnya. Ketika Aep terbangun keesokan paginya, cahaya matahari yang lemah menyusup di antara dedaunan pohon Kamboja, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekelilingnya. Tubuhnya terasa berat dan nyeri, seolah-olah seluruh energinya telah disedot keluar. Saat dia melihat tangannya, segepok uang masih ada di sana, dingin, kaku, dan nyata. Uang itu tampak mengilap di bawah sinar matahari, seperti janji kekayaan yang begitu dekat di genggamannya. Tapi, saat Aep mencoba bergerak, rasa sakit yang tajam menusuk dari dadanya, mengingatkannya akan luka-luka yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk mengerikan semalam. Dia menatap tubuhnya. Bekas cakaran yang dalam dan berdarah menghiasi kulitnya, menjadi bukti nyata dari kengerian yang telah dilalui. Darahnya telah mengering, tetapi rasa nyeri masih membara. Setiap goresan terasa seperti ukiran dosa yang tak terhapuskan, mengingatkannya akan kesalahan besar yang telah dia lakukan. Uang itu, yang awalnya tampak seperti solusi, sekarang hanya terasa sebagai beban, lebih berat dari sekadar kertas. Dengan tubuh yang gemetar, Aep memaksakan diri untuk bangkit. Dia berjalan terseok-seok meninggalkan pemakaman.
Namun perasaan bahwa dia belum sepenuhnya bebas dari ritual itu terus menghantuinya. Di setiap langkah, bisikan-bisikan malam sebelumnya seakan masih terdengar di telinganya, tawa mengerikan para makhluk, dan sosok-sosok gelap yang menatapnya dari bayangan. Aep berhenti sejenak, menatap uang di tangannya. Hatinya bergejolak, memikirkan apa yang telah dia lakukan demi harta. Pesugihan ini memang tanpa tumbal manusia, namun harga yang harus dibayarnya jauh lebih besar dari sekadar darah atau daging. Jiwanya kini terikat pada sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia sadar, kekayaan yang datang dengan cara ini bukanlah berkah, melainkan kutukan yang perlahan akan menghancurkan hidupnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Pesugihan Sate Gagak, Kaya Seketika. Tapi nyawa terancam, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.